Untuk presensi juga sudah saya share di WhatsApp group. Oke, saya buka ya perkuliahan minggu ketiga ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai diskusi materi hari ini, kurang lebih masih ada waktu ya, kurang lebih 10 menit lah, paling tidak. Sampai jam 10 ini silahkan teman-teman bercerita. Nah, eh, saya berikan waktu. Silahkan teman-teman bercerita apapun ya, boleh. Em, Tidak harus tentang kuliah ya, apapun. Nah, silahkan. Mau tentang hobi, mau tentang gosip yang terbaru, apa yang sedang kalian kerjakan, apa yang sedang kalian lakukan, misalkan boleh silahkan diceritakan. Ada? Siapa nih? Yuk. Bebas loh ini, nggak usah ditunjuk. Pak, saya deh selamat aja. Ya, boleh silahkan Mas cerita Mas. Mas selamat Iya, ya. iya. Ya, gimana Mas? Gimana Mas? Ini Gimana? buat Boleh. buat teman-teman semua sih. Kalau misalnya kalian pengen nyari teman buat nugas bareng, ajaklah Ah. saya. Oh iya, boleh boleh. Mas Mas selamat di mana? Di Sekarang. Jogja, Pak. Oh di Jogja. Jogjanya mana? Iya, di belakang kampus 3, Mujamuju. Udah deket berarti. Iya, Sama deket. situs Warung Boto itu Itu jauh, situ Pak. Saya bener-bener di jauh ya? belakang kampus 3, di Oh. dekat Ih, ini lapangan poli itu. sama kuburan itu Mas? Sampingnya Eh, kuburan ada kuburan. Kalau kuburan kan ke kanan. Sayanya ke Ah, ah. Sama Burjo itu ada jalan-jalan. Pokoknya bukan yang daerah situ, Pak, yang ke Apa nggak dari sebelah situ ya? kirinya. Berarti nggak yang Ahmad Dahlan ya, jalan dekat kampus UAD itu ya? Jalan Suroharjo, Pak. Oh, Sudarjo. Wih, oke, oke. Via apa nih, Mas? Oh, Enggak nyampe situ, Pak. nggak sampai situ ya. Ya. Mau online itu atau mau ketemuan gitu? Lebih suka yang mana nih? Kalau ngerjain kira-kira. Mas Slamet lebih suka yang mana nih? Gimana, Pak? Maaf. Mas Slamet kalau ngerjain tugas lebih suka yang gimana nih? Kerja ketemuan bareng-bareng, ngerjain bareng-bareng gitu, apa online atau gimana nih? Gimana nih? Oh, anu ya, aku terputus ya nih. Suara, halo, apa suara saya terdengar ya, teman-teman ya? Dengar, Pak. Terdengar kok, Pak. Oh, mungkin, oh iya, 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 oke, oke. Mungkin Mas Selamat ya koneksinya ya. Loh, itu tadi gimana nih? Ada yang mau merespon nggak ajakannya Mas Selamat nih? Ada nggak yang sama-sama di Jogja mungkin atau siapa nih? Belum di Jogja, Pak. Oh, belum di Jogja. Yang udah di Jogja Belum. siapa aja nih? Ada yang udah di Jogja selain Mas Selamat yang memang di Jogja mungkin ngekos atau asli Jogja mungkin ada tuh kayaknya ya. Eh, Ada, Kayak Pak. kemarin udah. Siapa nih? Mbak siapa nih? Mutmainah, Pak. Mbak Mutmainah. Ya. Mbak Mutmainah itu memang asli Jogja atau gimana, Mbak? Iya, Pak. Iya. Oh, memang asli Jogja? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oh, enggak. Saya aslinya Kalimantan, Pak. Oh, tapi sekarang di Jogja. Iya. Di Jogjanya di mana? Di Kerapia, Pak. Kerapia. Wih, jauh ya? Itu di tempat saudara atau gimana? Asrama.
Oh, asrama. Ya, 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 ya. Iya. Asrama Kalimantan gitu ya, teman-teman satu Kalimantan gitu ya. Eh, enggak, Pak. Oh, Mondok gimana, sih, Pak. gimana? Mondok. Oh, tapi ada yang teman UTY juga gitu, atau hanya Mbak Enggak ada. Mutmainah aja? Kebanyakan di sini di Sendiri. UIN. Nah. Iya, Pak. Oh, Win. Kebanyakan anak sini tuh anak UIN, anak Alma-Ata, UNU gitu, Pak. Yang arsitektur hanya kamu nih. Iya, Pak. Wah, yang lain ada lembur nggak, Mbak? Ada paling yang anak informatika yang sering lembur juga. Oh, paling nggak ada temannya ya. Iya. Boleh loh, cerita sekalian, Mbak. Boleh, Mbak Mutmainah. Cerita apa, Pak? Bebas, cerita apa aja boleh. Enggak ada yang diceritain ya, Pak. Bingung juga. Apa? Bebas, nanti mungkin kalau saya tanya kamu mau nikah kapan kan susah jawabnya. Ya, cerita ini aja yang kamu hobinya apa misal. Mbak ini Hobinya kayaknya suka rebahan, Pak. Korea biasanya. Oh, biar Enggak, rebahan. Pak. Saya sukanya Jepang, Pak. Saya suka anime. Oh iya, ngikutin apa Iya. aja? Serial apa aja? Serial ya cuman kalau ada yang menurut saya seru ya nonton gitu aja sih, Pak. Oh, kalau Doraemon tuh nggak anime ya, Doraemon ya? Bukan ya? Iya mungkin, tapi saya nggak suka. Nggak suka Doraemon? Nggak suka. Sukanya Nobita? Si suka nggak? Enggak. Nggak suka? Saya sukanya yang Sukanya yang kayak apa? itu, Pak. Hmm. Kayak Kimetsu no Yaiba gitu. Wih, Hunter x Hunter Terus gitu. Hunter x Hunter tuh belum berminat buat nonton, jadi belum pernah nonton. Apa ya? Oh gitu, itu yang serial-serial gitu ya Mbak ya? Iya. Atau yang kalau One Punch Man gitu kamu suka nggak? Nggak suka, Pak. Kepalanya jelek. Suka ya. Apa tadi Kimi no apa tadi? Kimetsu no Yaiba. Iya, kayak semacam kayak gitu, terus Owari no Seraph. Oh, kalau Attack on Titans itu juga nggak suka? Suka. Suka? Suka. Ya judulnya yang kayak Wih. gituan gitu, Pak. Oh, Pokoknya yang nggak yang romance-romance gitu. ya, oh Soalnya ya, geli kok kalau tumben nonton ya? romance. Apa? Geli? Geli, Pak. Kok geli? Oh, geli. Iya. Lo kan biasanya mbak-mbak itu kan apa Korea atau yang romantis-romantis gitu. Kalau kamu Enggak. enggak ya? Enggak. Wih, Geli lebih ke malahan, Pak. geli. Ya, boleh-boleh, nggak apa-apa, seru-seru. Jadi kayak apa Bleach gitu ya? Apa Iya. Naruto gitu. Itu kayak Iya. mainstream ya. Naruto nonton sampai akhir, tapi Boruto udah enggak lagi. Oh gitu. Wih. Ini barangkali banyak loh teman-teman ini yang suka Naruto, suka Boruto, apa lagi ya? Kalau Dragon Ball nggak suka? Suka nggak Mbak? Enggak. Ya ya. Kalau yang tadi yang kamu sebutin tadi Bapak itu ada di jangan-jangan suka Netflix. juga anime? Aku aku Saya biasanya nggak download yang di website, Pak. oh udah di website. Aku nggak yang terlalu heboh gitu sih. Aku cuma tahu aja. Iya. Apa ya? Sailor Moon itu nggak suka Mbak? Sailor Moon. Enggak tahu. Detektif Conan kayaknya malah suka ya, Detektif Conan ya. Wah ya Enggak. jadul-jadul nih. Enggak, Oh malah nggak enggak suka suka. ya. Iya 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 iya. Jadi Enggak, saya baru kalau aku suka tuh malah mulai SMA-an gitu. oh jadi suka baca komik gitu juga Mbak? Soalnya enggak, Pak, soalnya enggak ada Enggak komiknya. ya. Kan biasanya kan kalau yang versi manga itu kan lebih duluan tuh di internet tuh. Naruto-nya atau apa tuh. One Punch Man kan lebih Iya. dulu tuh biasanya Anu, komiknya. kalau kalau saya tuh kalau baca komik tuh bingung mulainya dari mana, Pak. Jadi Oh, jarang. bacanya ya dari arah mana ke arah mana gitu ya. Iya iya iya. Iya,
masih Iya, suka iya. bingung gitu, jadi jarang, mending nunggu nonton aja gitu. Oh, iya, iya, iya. Tapi yang kayak Kenshin live action gitu, kamu ngikutin juga, Mbak? Saya tuh nggak tapi Kenshin. ngikutin Pak, cuman kalau misalnya saya Oh, nyari gitu terus menurut saya seru, udah nonton gitu aja gitu. Nggak hmm. sampai anak-anak yang wibu banget gitu, nggak. Cuman Oh, enggak yang suka-suka aja. wibu. Wibu ya boleh loh. Enggak. Kan hobi kan, hobi. Cosplay gitu, Mbak? Enggak, saya Enggak ya. cuma Oh, nonton aja. aja. Oke, oke. Main game juga, main game. Main game enggak sih Pak, soalnya HP-nya tuh kentang ya Hmm. Pak, jadinya nggak bisa pakai download game. Oh gitu. Ya ini aja, game-game yang enteng-enteng aja. Tapi enggak ya, enggak main game ya. Hmm. Oke. Enggak. Boleh ada apa lagi nih cerita aslinya mana, Pak? Aslinya Saya di Kutai Barat Pak, Kalimantan Timur. Kutai Barat. Dekat Iya, nanti akan jadi ibu ibu kota baru kota. ya? Iya loh. Kalau ibu Kamu kotanya Kutai Kartanegara Pak. oh jauh ya? Mm-mm. Atau Enggak, kalau dari rumah saya sekitar cuman 2 jaman gitu, deket. oh ya deket 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 ya. Loh kamu malah pindah dari ibu kota, malah ke Jogja. Kan ntar lagi rame tuh di Soalnya sana nanti. udah lama di Jogja Pak, nggak Oh, lama banget sih sudah sebetulnya. sudah Habis, sebelum kuliah. iya sebelum kuliah. Oh, SMA di sini di Jogja. Enggak, habis lulus SMA. Tuh. Jadi saya nggak langsung kuliah Pak, jadinya. Oh, Tuh. oh, boleh diceritain dari Apanya dari Pak? dari dari tahun berapa itu, Mbak? Di Jogja. 2018. Oh ya 2018. udah lama ya. Udah lama Tapi juga ya. karena di pondok Pak, jadi nggak pernah kemana-mana Pak, jadi nggak tahu mana-mana. Oh, oh gitu. Tapi kan ke Malioboro ya sudah ya. Malioboro, Kalian baru Tugu. pernah. Pasti sudah pernah foto di Tugu kan? Nah, Terus Tugu mana Sari lagi belum ya? pernah Pak. Taman Sari? Belum, Belum. Ya nanti belum ntar pernah. lagi. Ini kan baru Padahal ntar deket lagi kan banget. lagi renovasi. Oh iya, oh di Krapyak ya kan? Iya loh. Mungkin karena Iya. nggak ada yang ngajak atau gimana nih? Nggak tahu ya Pak. Kok nggak pernah ke sana? Jadi saya juga, kok aku nggak pernah ke sana gitu. Hmm, nanti kalau ada yang ngajak gimana? Mau nggak? Jadi sama Boleh? Mas Slamet yang sama-sama di Jogja tadi loh. Itu kan Ya misalnya boleh loh. Pak, boleh. Itu misalnya Boleh, tuh. Wah, boleh. Mas Slamet dah masuk lagi nih dah. Biar kalau Mas Slamet memang asli Jogja atau Saya asli Jepara Pak. aslinya Jepara? Oh iya, Iya. iya. Kalau kan sama-sama ketemu di Jogja atau gimana misal. Ya, itu boleh main bareng-bareng nggak masalah. Ya, mumpung di Jogja loh. Di Jogja ini kan kota pelajar, semua serba murah, apalagi. Ya, oke oke. Berarti sebenarnya lebih Cari lebih gebetan mudah lebih ya Pak kalau di Jogja. iya cari. Oh iya, oh benar. Banyak banget kok yang ketemu jodohnya tuh di Jogja. Iya loh. Tapi nggak tahu nih yang lain kayaknya nggak. Nah iya, saya juga ketemu istri saya juga di Jogja kok. Ya jodoh kan juga diusahakan loh teman-teman, nggak yang ditunggu, ya cari juga. Ya ini misalnya aja merencanakan kan sekali menyelam minum air juga, sekali mendayung 2 pulau terlampaui misalnya. Ya oke oke. Ini malah jadi ceritanya Boleh, boleh kemana-mana Pak. loh. Ya misalnya ngerjain tugas bareng kan, tujuannya bareng-bareng gitu misalnya. Ya oke oke oke. Ada lagi mungkin yang mau cerita loh, boleh nih yuk. Mbak Mutmainah ada yang mau tambahin lagi nggak? Kapan Enggak kosongnya Pak, saya misalnya nanti hari kehabisan apa? cerita Pak. Oh ya, hari apa kosongnya kalau mau diajak pergi atau gimana atau?
Eh, saya cuman paling Sabtu sore sama Minggu pagi gitu aja sih Pak. Oh, oke. Ya, oke teman-teman tuh Mbak Mutmainah. Eh, tadi Mas Slamet juga ngajak ngajak apa belajar bareng tuh. Nah, terus wih, seru ya teman-teman ini. Banyak loh ternyata ya yang apa kalau digali itu masing-masing punya cerita mas apa yang menarik gitu. Saya pengen dengar satu lagi deh, yuk. Satu orang cerita lagi. Apa bebas daripada nanti saya tanya kemarin minggu lalu materinya apa kan malah susah ya. Saya tanya bebas aja, bebas cerita apapun. Ya, siapa nih? Ditunjuk nih. Asisten kelas kita sudah bergabung di Zoom. Udah Pak, udah Pak. Mas Handoyo ya, Mas Ya. Handoyo. Nah, Mas Handoyo mau pilih siapa yang diminta untuk cerita? Nunjuk Pak. Boleh, tunjuk aja, bebas. Mungkin Mas Aditya Firmansyah boleh bercerita. Mas. Aduh, kok aku ya. Ya nggak apa-apa, boleh. Ada orangnya? Mas Ada. Aditya. On cam sendiri soalnya. Ya. On cam. Oh, ya, ya. Boleh, Mas. Silahkan, Mas. Halo, Mas Aditya. Halo Pak. Ya, Gimana silahkan, ya? boleh. Cerita apa ya? Apa aja, bebas. Aku gak ada yang harus diceritain kayaknya Pak. Oh, masa sih? Boleh. Ya mungkin Ini cerita ini aja sih. Kayak ya. 3 hari ke belakang tuh aku ngerasa males banget kuliah Pak. Bukan kuliah Loh, sih, kenapa? ngerjain tugas. Loh, kenapa? Ada apa? Tugasnya kenapa? Gak tahu ya Pak, tiba-tiba muncul aja gitu rasa males. Dan pengennya Hmm. tuh ya kalau gak rebahan ya main gitu. Jadi 3 hari belakang tuh emang los banget sama tugas Pak. Lebih spesifik mungkin tugas apa gitu? Tugas Tugas yang IPA pastinya Pak. tugas itu Pak. Ya, Tugasnya disuruh ngapain emang Mas? sekarang tuh programming berarti Pak. Oh, Nah, cuman aku bingung kan. suruh. Tanya teman-teman juga pada belum, jadi ya bingung sendiri juga. Oh, kamu kelas apa studionya Mas? Aku kelas M sama Kelas Bu M. Cindy. Oh, Wendy. Ada di Ya, sini teman-teman kelas M di kelas fisika bangunan. ada. Ada beberapa ya. Ya, mau sebutin Pak. Ya. Bebas boleh. Kalau ada berapa orang? Ada banyak. Yang aku tahu ya, Adele, terus Anissa Oh, Putri, terus Bagus Suryatama. Itu yang aku tahu sih. wih. Oh, Virgi Oh, Awan juga. oh. Lainnya aku Ya. gak tahu. Hmm. Itu emang Loh, satu kalau kelompok yang aku Pak dari semester 1. barengan terus ini Ya, satu kelas. ya barengan terus. Ya. Sip. Masih Pak. Itu kalau yang Stupa 3 itu di kelasnya Mas Aditya itu masih manual atau boleh digital? Oh, digital Pak. Digital. Boleh digital ya. Hmm. Apa karena itu jadi Enggak sih, menurut aku ya enggak. kalau digital itu enak, lebih enak digital itu. Cuman ya mungkin capek juga. Mungkin apa karena yang lain gimana teman-teman yang lain sesama Itu kelas Mas M Adit tadi baru ada? ada masalah hati mungkin, Pak. Waduh, Oh iya. berat Gus, jangan Oh diceritain. iya. Oh, loh, kenapa boleh ceritain? Ceritain aja. Kepo ya. Enggak kok Pak, enggak ada. Lepaskan Mas. Gak bisa Pak, gak bisa. Nggak bisa. Oh iya. Tapi sepertinya Mas Bagus lebih tahu loh. Ya soalnya Iya kan ini tadi waktu Mas kemarin Bagus ya. aku pernah ke Jogja ya Pak. Ya mungkin selama 5 hari gitu. Hmm. Nah aku tuh nginep di rumahnya Bagus.
Jadi Oh gitu. ya bagus banyak tahu tentang aku sih. Loh, kamu aslinya mana, Mas? Aku asli Kuningan, Jawa Barat, Pak. Oh iya 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 iya. Iya. Sekarang di Sekarang masih di rumah di di Kuningan. di Kuningan. Oh iya 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 iya. Iya. Apakah Bapak juga punya itu apa mahasiswa di Kuningan gitu yang pernah diajar? Eh, ada nggak ya? Sukabumi itu masuk Jawa Barat Oh, nggak? Sukabumi bukan. Sukabumi bukan ya? Bukan. Oh bukan bukan. Kalau aku kok sering nemunya di Jogja itu Kuningan tuh jadi kayak nama burjo itu loh Mas. Iya, Burjo Kuningan Burjo itu itu memang, kebanyakan emang orang Kuningan. Burjo itu. oh gitu. Ya, Memang itu toh. Oh alah ya 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 ya. Bener berarti orang ya, Kuningan Burjo tuh Kuningan itu. gitu sih. Kayak buka usaha warkop, Burjo gitu. Oh, tapi di sana juga ada Burjo di Jawa Sini Barat. ada. Di Cuman Kuningan. di sini Oh, namanya itu warkop. Warkop. Mm-mm. Oh alah oh, gitu. Oh gitu. Tak pikir apa ini ya, apa membawa dari sana gitu Burjo. Soalnya Burjo itu wah di Jogja itu Burjo itu udah jadi andalan ya. Andalan mungkin kalau soalnya apa aja bisa ngutang soalnya. Boleh ngutang. Iya kan? Itu zaman mahasiswa ngutang bayarnya akhir minggu misalnya. Eh, sama ini Mas Bagus di Jogja. Di Jogjanya daerah mana? Mas Daerah Aditya mana, Gus? dulu. Kalasan, Pak. Kalasan. Iya. Oh, sama Prambanan, sampai Prambanan enggak? Enggak, Pak. Enggak Enggak ya. nyampe. Cangkringan Tapi saya enggak ada nyampe. utara. Agak utara. Iya. Ini apa Purwo Martani ya apa sih? Ya, sekitaran Pusmalang, situ, Pak. Cangkringan. Oh, Oh, enggak sampai Cangkringan, Pak. Kejauhan. enggak jauhan. Wih, tapi ya jauh ya sampai UTY ya. Ya, Iya, Pak. lumayan, Itu Pak. ya tuh jauh ya. Aku kaget. Wih. Ternyata jarak dari kota ke Ah, rumah Bagus itu jauh. Makan waktu setengah jam. oh ya lumayan jauh juga ya. Ya, Wih, Mas, Kalasan. Tapi di sana banyak banyak ini ya, banyak apa jenenge? Tanah-tanah kosong. Kalau ada yang mau pada beli tanah kan banyak kan ngejarnya ke daerah sana. Dulu masih dekat bandara ya dulu ya Kalasan ya. Iya, Bandara Pak. di Sucipto. Belum dipindah. Oh, nah, tapi terus sekarang udah pindah tuh sekarang bandara di Kulon Progo. Terus sekarang gimana tuh kabarnya rumah-rumah yang tagline-nya 5 menit ke bandara jadi 2 jam ke bandara dong. Nggak laku dong. Ya, ya, ya. Pak, Oh, nek kuliah Mas Bagus offline itu kapan, Pak? kuliah offline. Ya, Oh ya. Iya ya, kapan ya? Kalau kita lihat ini kan sekarang kasusnya udah mulai pandemi kan udah mulai turun ya. PPKM juga levelnya udah mulai turun, bioskop mulai buka. Kalau aku lihat sih, oh anak-anak SMA juga udah mulai masuk sih ya. Aku lihat tadi di ya jalan-jalan, Pak, SD juga ya kan? udah SD masuk. juga kan. Nah, ya mungkin secepatnya sih kalau kalau melihat trennya nih. Cuman aku masih merasa kalau kita kuliahnya itu offline, itu nanti apa namanya? Eh, kelasnya sih aku ya nggak tahu nanti. Karena kan ini jadwalnya kan kalau kalau online ini kan fleksibel gitu ya. Maksudnya nggak harus kelas. Nah kalau yang offline ini nanti kelasnya nih yang menurutku perlu dipersiapkan. Udah 2 tahun kelasnya nggak dipakai jadi kayak apa ya sekarang aku belum lihat juga. Apalagi kampus 3 wah udah horor banget kayaknya. Kayak udah jadi kandang. Coba besok kita lihat ke kampus 3. Soalnya kalau dosen-dosen kebanyakan di kampus 2, jadi nggak pernah ke kampus 3 sih. Ya kita sih berharap secepatnya ya mungkin eh, perkuliahan kembali normal gitu ya, semua normal. Tuh. Tapi oh, kalau kalau kalian mahasiswa sendiri, arsitek itu hah? kebanyakan di gedung 2 apa gedung 3? Kampus 3 atau kampus 2? Untuk arsitektur ya, arsitektur Ya, nanti kampus 3. waduh. Kampus 3. Kampus 2 itu cuman jadi
lab komputer sama lab tugas akhir aja sih. Kalau kuliahnya kampus 3. Wah, kampus 3 tuh udah nggak ada internet, nggak ada Aduh. apa ya. Wah, susah lah. Tapi ya nggak apa coba. Tapi nih kalian sekarang enjoy-nya malah online ya? Sudah mulai enjoy kan ya? Enjoy sih Pak. Udah terbiasa, Mau nggak Pak. mau ya? Seperti Tapi keinginan buat offline ya. tuh ya masih besar Pak. Offline-nya seminggu Oke. 2 kali, 3 kali aja, Pak. Oh tuh. Kalau enggak nanti bisa milih mau online atau mau offline gitu misalnya kan. Ya nggak bisa. Kalau Ya coba misal deh. offline gitu. Kalau misal Nah, offline ini berarti kelasnya dibagi di shift-shiftan gitu ya, Pak? nah itu juga tuh yang masih agak bingung. Apa nanti kemudian diisi 50% aja, setengahnya boleh online atau gimana ya. Kalau kemarin itu bayangannya jadinya ngajarnya 2 kali. Jadi bisa jadi ini Berarti kan kelasnya 40 kelasnya orang. Oh dibagi bisa jadi lebih 2. padat Jadi ya, Pak? iya lebih padat, bener banget. Jadi sehari ngajar 2 kali. Mungkin gitu. Nah, kan nggak bisa 100% ya, belum bisa 100%. Cuman ya bayangannya nanti kelasnya kan terbatas sama apa namanya waktunya juga kan, ya coba nanti dicari solusinya di gimana ya. Aku ya sebenarnya juga udah pengen offline, maksudnya yang apa ya, langsung berinteraksi gitu loh. Kalau online gitu kadang-kadang ya koneksinya nggak bagus, jadi kayak nggak merasa tersampaikan juga apa materinya dan sebagainya. Tapi di satu sisi juga enak ya, online itu nggak usah mandi ya kan? Apalagi ini Nggak usah dandan, Pak, yang nggak cewek-cewek. usah dandan. Nah ya itu bener banget. Yang cowok-cowok tuh juga loh nggak usah pakai baju yang rapi kan, celana pendekan itu kan lebih enak tuh ya. Tapi ya malah ada beberapa survei itu di kampus mana tuh, beberapa kampus malah lebih sudah enjoy online atau gimana ya. Itu ya. Oke deh, sampai jalan ya teman-teman ya. Malah ngobrol ngalur ngidul ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita mulai aja nih perkuliahan kita minggu ketiga. Materi minggu ketiga ini kita akan bahas tentang pengaruh iklim dan cuaca. Ya, minggu lalu kan kita udah ngomongin tentang iklim dan cuaca, pengertiannya itu, ciri-cirinya. Nah, kita hari ini akan bahas dari apa namanya, contoh-contoh studi kasus. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya mau memberikan kesempatan nih ke teman-teman yang mau menceritakan tugas kelas dan tugas rumahnya kita kemarin. Nah, ada nggak yang mau dapat tambahan nilai gitu? Silahkan presentasi. Ada? Boleh, silahkan. Siapa nih? Mas Aditya juga boleh loh kalau mau cerita hasil tugas kelasnya. Tugas Nanti kelas aja, dan Pak. nanti ya, oke. Tugas kelas dan tugas rumah kalau ya. Sebentar, coba siapa ya? Ditunjuk aja berarti ini, ditunjuk. Tugas, coba saya share screen dulu ya, yang di e-learning itu yang mengumpulkan tugas kelas minggu 2, ini minggu 2, tugas kelas minggu 2. Contoh bangunan dan analisa strategi dalam merespon iklim. Wih, ini dari semua 41 mahasiswa semuanya mengumpulkan. Jadi nggak masalah ini. Siapa aja boleh cerita. Yuk, silahkan. Tugas rumahnya coba saya cek juga tugas rumah. Wih, semua mengerjakan. Oke, bagus. Yuk, siapa yang mau dapat tambahan untuk nilai untuk tugas kelas dan tugas rumahnya, silahkan ceritakan, presentasikan. Ya ada, kalau ditunjuk nggak dapat tambahan ya. Tapi kalau maju mengajukan diri, nanti namanya akan dicatat sama Mas Asisten untuk kemudian dapat tambahan nilai. Ya, boleh, nggak harus tepat. Nah, kita bahas, kita diskusikan.
Ada, yuk silahkan saya berikan waktu. Coba Pak. Boleh, siapa nih? Mas siapa nih? Virus Pak. Mas Virus? Ya, Ya, oke. Silahkan. Saya stop share ya. Nanti Mas Virus share screen aja langsung tugas Iya, kelas dan tugas rumah gitu sekalian. Ya, biar dapat tambahan nilai dua-duanya gitu. Ya, Ini silahkan, berarti silahkan. tugas kelas dulu ya Pak? Ya, tugas kelas dulu. Nanti habis itu tugas rumah ya. Ya udah, Pak. Ya, Saya oke, izin silahkan. share screen ya Pak. Oke, oke. Selain Mas Virus, boleh tuliskan aja di kolom chat gitu. Nanti biar dilanjutkan. Sudah muncul Pak. Oke, sudah Mas. Ini tugas kelas ya? Ini ya Pak, tugas kelas Pak. Oke, ya, ya, ya. Ya. Silahkan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hendro, Mas Handoyo, dan teman-teman semua. Ya, di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil tugas kelas saya. Jadi untuk bangunan yang saya ambil ini ada rumah Srengseng yang berlokasi di Jawa Barat. Arsiteknya ini dari Biro Masi. Ini dari tahun 2020. Nah, jadi di sini itu memiliki banyak bukaan, Pak, yang berfungsi untuk ventilasi dan masuknya pencahayaan secara alami. Kemudian dinding yang kokoh juga bisa menahan gempa, karena di Indonesia ini kan terletak di lempeng aktif, sehingga sering terjadi gempa secara tiba-tiba, Pak. Kemudian finishing cat tembok putih juga untuk membantu menyerap dan memantulkan cahaya matahari yang kemudian membuat ruangan menjadi lebih terang. Kemudian di bagian fasad ini terdiri dari beberapa kotak yang diatur dengan kombinasi kayu dan batu. Ini cocok untuk digunakan di daerah yang beriklim tropis ini karena material tersebut ini bisa meminimalisir cuaca yang panas. Sebentar, Pak. Untuk tugas kelasnya ini paling ini sih Pak. Soalnya saya yang ngerjain tugas kelasnya ini agak buru-buru. Oke, oke, oke. Oke, oke. Yuk, coba kita bahas ya, Mas ya. Mas Virus ya. Baik Mas Pak, Virus bahas ya. aja Pak. Oke, coba kita bahas yuk. Ini fungsinya tadi apa, Mas? Fungsi bangunannya? Fungsi bangunannya ini untuk tempat tinggal Pak. Oh, rumah tinggal. Oke. Rumah tinggal berapa lantai ini? Ini ada 3 lantai. 3 lantai. Iya. Wow, jadi ini kayaknya 1, rumah 2, ini ya, 3. rumah mahal ya, 3 lantai ya. Modern gitu ya. Iya. Menarik ya. Rumah yang apa namanya? Biasanya itu kan rumah tinggal itu apalagi kalau di perumahan-perumahan itu kan cuma 1 lantai gitu kan. Ini 3 lantai gitu. Nah, mulai dari ininya dulu mungkin 3 lantai itu isinya apa aja gitu? Sempat tahu nggak Mas? Ruangan-ruangannya gitu. Kalau yang saya baca ini sih Pak seperti umumnya aja, cuma untuk dekorasi apa namanya interiornya ini dibikin lebih luas dan kesannya ini kesan elegan Pak, simple, elegan dan luas. Kenapa kok saya tanyakan ruangan-ruangan? Barangkali dia itu tidak membuat kamar di lantai bawah barangkali loh. Tapi karena nggak ada gambarnya ya kita nggak bisa memastikan juga. Tapi mungkin kamu kalau nemu gambar denahnya, gimana nanti dia membagi ruang publik dan ruang privat itu loh. Jangan-jangan semakin ke atas semakin privat. Nah, privat semakin ke atas semakin banyak kamar mungkin ya. Jadi supaya mendapatkan pencahayaan yang baik gitu kan. Coba kalau di lantai bawah tadi saya lihat semua tertutupi ini kan,
dinding gitu kan, nggak dapat cahaya gitu. Iya, Pak. Mungkin loh ya, tapi coba lebih bagus kalau nanti memang dapat denahnya, kita bisa tahu dia meletakkan kamar-kamar itu di lantai berapa dan juga di sisi-sisi mana gitu. Barangkali ini kamar ini yang lantai 3 ini, jadi langsung dapat view, langsung dapat cahaya. Ini mungkin juga barangkali kamar atau bukan ya? Kayaknya bukan ya. Tapi ini yang menarik nih, dia mengaplikasikan ini ya, ada kayak semacam void gitu ya. Void tahu ya? Void apa kayak Ya, skylight gitu ya Mas ya? Iya. Oh ya. Itu kira-kira fungsinya untuk apa sih Mas skylight itu? Buat ini, Ini Pak, ada. pencahayaan alami, Pak. Nah, iya tuh bagus tuh. Barangkali kamu bisa tunjukkan ruang apa ya itu yang dikasih skylight. Nah, kira-kira apakah ruang-ruang komunal, apa ruang-ruang toilet atau apa nih? Nah, itu kan juga salah satu strateginya toh, memanfaatkan pencahayaan alami untuk misalnya ruang-ruang komunal, ruang-ruang keluarga gitu. Apalagi ya? Nggak ada kolam renang, Mas. Ada kolam renang nggak? Ada Rumah sih di 3 belakang, lantai. cuma Ada? ada di belakangnya. Cuma saya Oh, nah. nggak masukkan karena apa ya? Saya lihat Hmm. bangunannya ini, apa yang saya temui Hmm. ini sih Pak, yang menarik gitu Pak. Kayak misal ini Hmm. kenapa ruangannya ini dicat putih, kemudian fasadnya kayak Ah, gini, kemudian apa namanya, dindingnya ini gimana gitu Pak. Yang menurut oh, saya iya, 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 iya. menarik untuk dibahas Pak. Oke. Sebenarnya juga kolam renang itu saya pikir ada fungsinya juga itu. Selain untuk berenang ya, itu bisa juga untuk mendinginkan ruang toh. Kalau misal ada angin, ya toh air itu kan kalau kena panas menguap, terbawa angin masuk ke dalam itu kan bisa mendinginkan, bisa melembabkan, meningkatkan kadar air, ya kan? Misalnya gitu juga barangkali. Ada inner court gitu nggak Mas? Ada kayak taman-taman gitu nggak? Tamannya kalau yang saya tahu Taman-taman. paling Hmm. di area ini Pak, kolam renangnya itu ada Hmm. sedikit taman, nggak luas. Oke, karena mungkin barangkali taman itu jadi area peresapan. Kan kita nggak tahu nih atapnya nih miring kemana nih, ya kan? Kalau atap datar itu kan tidak tidak datar banget, tapi pasti pasti ada kemiringan juga. Apakah nanti dia membuang airnya ke area terbuka itu mungkin karena kan iklim tropis itu kan harus bisa bersahabat dengan hujan, ya toh. Hujan selalu jadi apa namanya faktor yang paling utama gitu kalau di iklim tropis ya. Nah mungkin itu juga perlu dibahas tuh. Area peresapan airnya itu dibuang kemana gitu ya. Ya oke, paling tidak ini sudah bagus, sudah mencoba menjelaskan dari studi kasus gitu ya. Dan kebetulan studi kasusnya di iklim tropis ya. Kemarin kan bebas ya, kalau yang tugas kelas kan nggak harus di tropis, boleh di iklim yang lain gitu, ya kan? Iya Pak. Nah, yang tugas rumah baru yang tropis, ya kan? Yang di Iya. Indonesia. Nah, kalau ini lokasinya di Indonesia juga ya? Ini iya Pak, di Jakarta Barat. Oke, di Indonesia juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan tugas Ya, rumahnya gimana, Mas? Nah, boleh. ya, untuk tugas rumahnya ini Pak. Mm-mm. Jadi saya untuk tugas rumahnya ini saya mengambil rumah tradisional Kudus Pak, yang biasa disebut itu Joglo Pencu. Jadi deskripsi Hmm. bangunannya ini luasnya ini 108 meter persegi dengan panjang 12 kali 9 meter. Kemudian fungsi bangunannya ini Pak. Fungsi bangunannya ini sebagai media
untuk pertemuan Pak, ruang pertemuan gitu Pak. Kemudian arsiteknya ini dari CV Surya Sakti Santoro yang berlokasi di Jalan Sudimoro, Desa Karangmalang, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Nah, untuk atapnya ini, semakin tinggi atap ini, semakin tinggi kemiringannya Pak. Ini berguna untuk mengurangi intensitas matahari dan sebagai pengaliran air hujan. Kemudian penanggulangan air panas mengakibatkan aliran panas mengakibatkan konveksi dilakukan dengan atap ganda, dengan atap bawah berfungsi sebagai isolator. Kemudian material atap ini yang dipilih ini dari tanah liat karena memungkinkan aliran udara panas, kemudian isolasi panas serta meredam bunyi ketika hujan. Kemudian ada overstack atau pelindung penting untuk pembayangan air hujan dan penahan silau. Kemudian untuk penataan rumah tradisional ini orientasinya menghadap ke selatan namun bergeser 10 derajat ke arah barat. Kemudian jarak antar rumah ini relatif sempit yang berguna meminimalisir panas atau terik sinar matahari dan meminimalisir air hujan yang masuk. Kemudian atap bangunan yang tinggi ini juga diakibatkan rambatan panas sinar matahari pada atap genting serta aliran udara panas di bawah atap. Ini untuk mengurangi rambatan panas itu sendiri, Pak. Kemudian untuk posisi atap ini agak rendah dan landai, yang kurang menguntungkan dalam menangkal panas matahari, namun kondisi ini bisa dikurangi dengan banyaknya bukaan, Pak. Kemudian pola bangunan yang berderet membentuk lorong. Ini membuat aliran udara mendapat saluran sehingga dapat mengalir lebih cepat di antara dalam dan sisir, Pak. Ini. Kemudian adanya halaman di tengah pada rumah tunggal menjadi potensi pengaliran angin ke dalam bangunan dengan mengatur vegetasi, Pak, di halaman ini, Pak. Kemudian pengaliran udara dalam ruangan selain akan mengurangi suhu udara juga akan mengurangi kelembapan sehingga peran bukaan ini menjadi sangat penting, Pak. Kemudian ada juga lantai panggung utama. Ini berguna untuk mengurangi lembab dari tanah. Nah, untuk fasadnya sendiri ini materialnya berasal dari kayu jati, Pak, yang sifatnya ini kuat dan anti rayap. Tapi kalau di iklim tropis yang lembab ini menyebabkan kayu mengalami muai susut yang lebih sehingga perlu perawatan yang rutin untuk merawat kayu-kayu ini menjadi lebih terjaga. Kemudian ukiran-ukiran pada fasad ini juga membuat tampilan rumah menjadi lebih indah dan menarik. Nah, jadi dari situ kesimpulan yang dapat saya ambil dari rumah tradisional Kudus atau Joglo Pencu ini, yang pertama dari konsep gubahan. Ini ada masa atap ditinggikan untuk meredam panas. Kemudian ada lagi penggunaan atap ganda dan atap bawah yang berfungsi untuk sebagai isolator dari penanggulangan aliran panas akibat konveksi. Kemudian ada juga pola bangunan berderet membentuk lorong untuk mempercepat aliran udara masuk ke dalam bangunan. Kemudian ada juga tadi overstack yang berfungsi untuk pembayangan penahan air hujan dan penahan silau. Ini dari konsep gubahan. Kemudian untuk konsep fasad itu sendiri ada material diukir untuk fungsi estetika bangunan. Kemudian ukiran pada ornamen fasad disusun simetris dan balance. Nah, untuk konsep strukturnya ini, yang pertama ini menggunakan material bahan kayu jati yang sifatnya kuat dan anti rayap. Kemudian penggunaan material genteng tanah liat dan atap berguna untuk meredam bunyi hujan. Ada lagi jarak antar
rumah ini relatif sempit yang untuk meminimalisir terik matahari dan air hujan. Kemudian konsep struktur yang terakhir ini perlu perawatan rutin pada material kayu. Karena material kayu pada iklim tropis lembab akan berefek pada kayu menjadi lapuk dan mengalami muai susut. Kemudian konsep yang terakhir ini ada konsep utilitas. Yang pertama ini atap berbentuk curam dan landai untuk mengalirkan air hujan atau fungsi drainase. Kemudian elevasi lantai pada bangunan utama ditinggikan untuk mengurangi lembab dari tanah. Ada lagi yang ketiga, ini yang terakhir di satu sisi posisi atap rendah dan agak landai ini kurang menangkal panas matahari, namun banyaknya bukaan akan berguna untuk sirkulasi udara atau penghawaan alami. Dari saya untuk tugas rumah ini cukup sekian sih, Pak. Terima kasih. Oke. Mungkin bisa aku mau coba kita diskusi deh. Aku tuh penasaran sama gambarmu yang gambar tadi yang dari luar tadi, Mas. Yang rumah Joglo tadi. Yang Nah, mana, ini Pak? kalau menurut Mas Virus tadi, ya gambar tadi boleh. Gambar yang kelihatan dari luar tadi. Ini tuh yang mana sih jendelanya? Ini jendelanya bisa dibuka atau enggak gitu. Ya, ini juga boleh. Dari gambar depan rumah tadi juga boleh. Jendelanya Jadi, ini, Pak. yang mana sih jendelanya? Ini, Pak. Oh, itu. Ini. Oh, Ya. ini ya. Itu ya. Itu bisa dibuka enggak ya? Bisa dari dalam, Pak. Oh, bisa dari dalam. Bukanya ke luar, ke arah luar berarti ya? Ke arah luar ya, Pak. Ada lagi nggak selain di situ jendelanya? Ada itu di ini, Pak, di sisi sebelahnya. Itu juga sama sih, Pak. Oh, ini sisi apa nih? Sisi timur, barat, utara, selatan? Ini berarti mana itu? Utara. Barat mana ya. Ini barat timur, ya? Pak. Timur. Oh. Iya. Di area di baratnya juga ada, lagi? Pak. Ada lagi? Baratnya di sisi juga ada, tapi timur barat ya? Iya. Sama utara aja selatan sih, ada bukaan juga nggak? Di sisi mana aja yang ada bukaan gitu? Selatannya ini bukaan sih, ada Pak. Juga? Ini bukaan juga. Bukaan ini tertutup tapi bisa dibuka, Pak. Bisa dibuka. Oke. Ya, kalau difungsikan ini, kalau misal lagi ditempati itu ini biasanya dibuka gitu. Karena itu jadi menarik tuh. Karena biasanya kan Joglo itu kan semua serba yang di Jogja itu Joglo yang semua terbuka gitu kan. Ada teras itu kan terbuka, ada ruangan. Tapi ini semua tadi saya lihat kok sisinya semua ditutup gitu. Apakah nanti ada jendela atau tidak gitu kan? Karena kan utamanya itu ada nama istilahnya cross ventilation gitu loh. Cross ventilasi silang. Utamanya penghawaan alami. Kayaknya saya lihat juga nggak pakai AC kan ya? Nggak, iya Pak ya? Nggak pakai AC tuh ya Mas ya? Nah, ini jadi penting banget nanti penghawaan itu. Jadi di sisi mana dia buka jadi jendela gitu. Itu perlu kamu cek deh. Apakah dan syarat untuk bisa terjadinya ventilasi silang itu adalah paling tidak di dua sisi terbuka ya. Misalkan ini kan di sisi kamu bilang tadi sisi timur gitu. Jadi sisi seberangnya, di sisi barat dia juga ada bukaan. Itu nanti baru bisa terjadi ventilasi silang atau dari dua sisi yang berbeda gitu. Nah, supaya bisa tercipta penghawaan alami. Mungkin ya di sisi yang sampingnya gitu. Ya. Terus oke, ya menarik. Ini pembahasannya menarik, dapat gambar-gambarnya ya. Melihat tadi gambar-gambar yang ada. Cuman saya juga sebenarnya penasaran sama ruang dalamnya gitu, Mas. Kalau sinar mataharinya nggak masuk kan jadinya gelap banget ya. Itu kan tertutup semua tuh. Ini kan terlihatnya sih yang di foto tuh kan tertutup kayu-kayu semua kan. Iya, Pak. Ya toh? Itu nanti terang atau tidak gitu. Pencahayaannya terus mungkin barangkali kalau ada foto-fotonya itu juga dicantumkan pencahayaan alami seperti apa ya toh? Itu kan salah satu bagian dari kenyamanan juga. Kenyamanan dari segi pencahayaan ya kan. Terus yang tadi kamu bilang kalau atapnya agak rendah kurang baik dalam apa tadi? Menangkal apa tadi? Menangkal panas matahari, Pak. Panas, nah misalnya.
Itu kan menarik tuh kalau mau dibahas dari dalamnya gitu. Gimana sih kondisi di dalam ruangannya, dari pencahayaannya, penghawaannya, dia memanfaatkan vegetasi atau enggak gitu. Eh, aku lihat juga kayaknya di atas atas karena ini kan mengadopsi bangunan tradisional ya, nggak Iya. ada skylight gitu kan, tapi adanya inner court gitu yang apa namanya, ada jarak antar masa yang bisa jadi apa namanya area peresapan air gitu-gitu kan. Ya, menarik sih. Menarik Mas, coba ya ditambahin lagi seandainya kalau ada foto-foto dari dalam seperti apa ruangannya. Terus pengaplikasian panggung tadi juga menarik. Jadi ada tingkat, ada seperti apa tuh di dalam gitu kan. Jadi penasaran gitu. Jadi bisa lebih banyak mengulik lagi gitu. Oke, itu Mas. Baik, Bagus, Pak. sudah dibuat kesimpulan juga. Oke Mas ya. Oke. Oke teman-teman. Saya stop share ya, Pak. Ya, oke Mas. Sip. Coba saya lihat berikutnya ya. Saya berikan kesempatan lagi mungkin. Banyak ya yang mau maju ya. Yang mau presentasi ya. Mungkin ya kita batasi ya. 2 orang aja ya. Nggak apa-apa ya. Jadi Mas Fairuz dan siapa ini? Yang tadi setelah Mas Fairuz, siapa Iya tadi? Pak, gak apa-apa, gak apa-apa. Nggak apa ya, 2 orang dulu ya. Gak Nah, apa-apa. yang tidak dapat kesempatan maju ini diprioritaskan minggu depan. Nah, jadi Mas minta tolong dicatat, yang nggak sempat maju ini besok minggu depan saya tanya lagi mau mau maju atau enggak, dapat nilai gitu karena sudah menuliskan nama. Jadi silahkan tuliskan namanya, besok minggu depan saya tanya lagi. Nggak maju ya nggak apa-apa, kita berikan kesempatan yang menuliskan di bawahnya gitu ya. Jadi setelah Mas Fairuz tadi ada Saya siapa Pak. tadi, aku iya Mbak siapa nih? Lina. Nah, ya, sampai Mbak Lina aja ya berarti. Yang setelah Mbak Lina ini minta tolong dicatat ya Mas Handoyo. Oke Pak, siap. Besok minggu depan kita tanyakan lagi. Itu. Silahkan Mbak Lina di ini presentasikan tugas kelas dan tugas rumahnya sekalian. Gitu. Ya sudah muncul nih di tempatku nih, Kanvas Cafe Bali. Ya, boleh silahkan Mbak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kelas sama tugas rumah saya sebenarnya sama Pak, iklim tropis. Untuk tugas kelasnya, Oke. saya mengambil contoh bangunan, yaitu sebuah kafe bernama Kanvas Cafe Bali, Indonesia. Untuk tritisan atapnya, dia itu memiliki tritisan yang lebar dan miring untuk melindungi dari cahaya matahari langsung dan air hujan. Biasanya kelajiman tritisan atap adalah 70 cm sampai dengan 90 cm. Untuk kemiringan sudut atap, atapnya itu miring berupa berbentuk pelana untuk mencegah panas radiasi matahari. Untuk material dindingnya, dia menggunakan material batu alam, beton, dan batu bata juga ada unsur kayunya. Yang mana bahan material tersebut mudah didapat, mudah perawatan, dan pergantiannya juga mampu menciptakan efek termal atau pengkondisian udara ruang secara alami. Untuk bukaannya, ada ventilasi untuk sirkulasi udara dan tiupan angin. Juga ada jumlah jendela yang cukup dan mampu dibuka tutup. Juga tidak banyak menggunakan material kaca. Bukaan dinding pada bangunan di daerah tropis memiliki banyak karena untuk mengatasi kelembaban yang tinggi daerah tropis namun tetap mengindahkan efek termal yang dihasilkan.
Untuk material penutup atapnya berupa genteng tanah liat yang mampu meredam panas di siang hari. Juga di kafe kanvas ini ditanami vegetasi yang berfungsi sebagai penyejuk lingkungan karena vegetasi ini menghasilkan oksigen. Juga sebagai salah satu treatment alami terhadap polusi udara dan polusi suara. Juga sebagai peneduh. Untuk proporsi ketinggian bangunannya, memiliki proporsi yang cukup sehingga menciptakan ruang yang luas dan lega dilihat dari jarak lantai bangunan terhadap langit-langit atau plafon. Bangunan Cafe Kanvas Bali ini juga memiliki ruang terbuka dan juga open space karena lebih mementingkan unsur keleluasaan, kebebasan, dan keakraban tanpa dibatasi oleh sekat-sekat. Ini untuk denah kafenya seperti ini. Ini open space di sebelah sini. Ini WC-nya. Dan ini kafe bagian dalam, di sini bagian luar. Ini foto-foto kafe tersebut. Ada vegetasi, ini juga berupa bukaan. Ini materialnya, dan juga open space, ruang terbukanya. Biasanya material yang digunakan pada bangunan tropis itu berupa kayu, genteng, ijuk, batu alam, batu bata, batu kali, bambu, dan lainnya. Sudah, Pak. Oke. Wih, menarik nih. Kafe ya di Bali ya? Ya, Pak. Oke. Aku masih penasaran sama orientasi bangunannya menghadap ke arah mana sih ini, Mbak? Orientasi bangunan. Kalau nggak salah menghadap selatan. Selatan ya? Ya. Lupa Pak, tidak tertulis. Oh ya, mungkin bisa salah, jadi analisis juga ya. Kenapa kok dia miringnya atapnya itu hadap ke selatan? Berarti dia timur barat ya? Oke. Karena kan hujan, bener nggak ya dia? Coba. Tapi paling tidak dia membuang airnya ke peresapan air ya. Ada airnya hijau ya. Iya, Pak. Ya, oke. Terus yang sepertinya saya lihat semua terbuka ya. Nggak ada yang pakai penghawaan buatan gitu ya. Semua serba terbuka. Terus banyak shading, banyak tanaman nih, menarik nih. Tuh, ini peresapan juga tuh ya. Itu area peresapan air juga ya ini. Ya. Oke. Ya. Karena kan kita harus bersahabat dengan hujan tuh. Air hujan diarahkan kemana gitu kan. Terus area peresapan istilahnya. Material-materialnya juga material-material yang tersedia dengan baik di alam ya. Itu kayu, genteng, ijuk. Oh, ada ijuknya juga. Menarik. Ijuk Tidak itu ada sih, Pak. enggak ada ya. Ini yang biasa digunakan di Oh, bangunan yang tropis. biasa aja. Oh, iya. Tapi yang digunakan enggak pakai ijuk ya di sini berarti ya. Enggak. Oke. Ada foto yang lain nggak? Yang di ruang dalam ada nggak? Perasaan tidak ada deh, Pak. Nggak ada ya. Oke. Atau saya cari dulu di galeri. Soalnya ini belum iya, semua boleh. dimasukkan. Oh iya. Tapi ini coba teman-teman lihat deh. Kaca-kacanya itu bukaan-bukaannya itu kan kacanya besar-besar gitu, memaksimalkan pencahayaan alami gitu. Aku pengen lihat ruang dalam itu
perlu hidupin lampu apa enggak gitu di siang hari. Kan? Jadi menarik tuh. Ini kan jendelanya besar-besar nih. Ini tadi kan. Ada Pak. Nah, ini ada. Oh, ada ruang dalam. Nah, boleh kalau yang bagian dalamnya. Tadi kan di kasusnya yang pertama tadi Mas Virus tadi di tugas kelas itu ada skylight terus kemudian di siang hari dia nggak nyalain lampu gitu kan misalnya. Nah, kalau ada enggak yang foto apa istilahnya ya? Foto interior atau apa? Foto oh ini ya, ini di mana nih? Oh itu tuh dari tadi kelihatan tadi. Oh itu juga tuh kacanya besar-besar gitu. Nah ini kan menarik nih. Oh besar-besar nih. Apa namanya nih? Bukaannya lebar. Bukaannya ya kan? Memaksimalkan pencahayaan alami. Ya meskipun masih menyalakan tapi ini kayaknya hanya untuk suasana aja deh. Enggak, ini juga kayaknya warnanya kuning ya, enggak yang warna-warna terang gitu. Ini biar suasananya aja. Tapi utamanya nih pencahayaan alami nih. Ini juga bukaan juga nih di sini. Ada kacanya enggak tuh, Mbak? Ada ya? Kayaknya ada ya. Ada ya. Oke. Menarik. Kalau penghawaannya kayaknya penghawaan buatan ya? Atau nggak pakai AC? Alami juga. Alami juga. Oh iya. Keren. Ya. Ya, oke. Oh itu ada pohon yang nembus apa tuh namanya? Kanopi ya? Ya. Seru tuh apa menghargai pohon. Itu kayak pohon di lokasi site-nya ya. Yang ingin dipertahankan. Ini tuh aku tertarik sama ini juga nih. Ini loh ada shading ini. Ini di atasnya masih ada fiber lagi ya. Jadi kan nggak kehujanan toh. Jadi kalau aku bayangin itu kalau di gambar potongan shadingnya kan gini ya. Ya kan. Jadi cahaya matahari itu terhalangi gitu. Wih, bagus. Tetap terang gitu tapi terfilter. Istilahnya apa ini namanya? Shading ya. Oke, bagus Mbak. Satu lagi Pak. Canvas Cafe. Yang tugas rumah ya? Ya. Ya, oke. Sudah muncul belum Pak? Sudah muncul nih di tempatku. Boleh diceritain. Ini cuma pengertian. Arsitektur tropis itu adalah sebuah karya arsitektur yang mencoba untuk memecahkan problematik iklim setempat. Dalam kasus ini iklim tropis, penggunaannya bangunan iklim tropis ini memiliki tujuan utama untuk memudahkan masyarakat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Adanya konsep arsitektur tropis dapat menghemat penggunaan energi yang berlebihan, misalnya saja penggunaan AC. Karena cuaca yang panas, masyarakat akan cenderung mencari hal-hal yang membuat sejuk. Kunci utama yang harus terdapat pada hunian adalah kenyamanan. Rumah tropis dibuat untuk membantu penghuni lebih merasa nyaman untuk menghadapi iklim tropis, sehingga bangunan juga didirikan dengan menyesuaikan iklim yang ada di wilayah tropis. Ini dampak lingkungan penerapan arsitektur tropis. Untuk dampak jangka pendeknya, yaitu terciptanya kenyamanan dalam hunian karena sirkulasi udara tercukupi membuat hawa dalam ruangan menjadi nyaman. Yang kedua, penghematan energi karena untuk penerangan dan penghawaan memanfaatkan sumber energi alam. Untuk dampak jangka panjangnya, terjaganya kelestarian alam karena konsep arsitektur tropis menyatu dengan alam, bukan merusak alam. Yang kedua, akan semakin berkembangnya konsep arsitektur tropis jika banyak peminatnya. Ini strategi perancangan bangunan iklim tropis secara umum. Iklim sabana tropis. Iklim sabana tropis disebut juga iklim tropis basah atau kering.
adalah jenis iklim yang dicirikan dengan 2 periode musim yang jelas, yakni musim penghujan dan musim kemarau, yang cenderung memiliki tingkat curah hujan yang lebih rendah daripada iklim hutan hujan tropis dan iklim muson tropis. Iklim sabana tropis juga jenis iklim tropis yang curah hujan di bulan terkeringnya kurang dari 60 mm per bulan dan kurang dari 100-4% curah hujan tahunan. Pada iklim sabana tropis, musim kemarau dapat menjadi parah dan sering memicu kondisi kekeringan yang dapat berlangsung selama hampir 1 tahun. Ini 4 versi iklim sabana tropis. Ini untuk contoh bangunannya. Ada the Desert House. Lokasinya di Jakarta, Indonesia. Tuh atapnya kemiringannya lebih dari 30 derajat berupa pelana untuk mencegah panas radiasi matahari. Tritisan yang lebar dan miring untuk melindungi dari cahaya matahari langsung dan air hujan. Orientasi bangunannya menghadap selatan untuk mencegah pemanasan matahari pada fasad. Juga ada vegetasi untuk peneduh di siang hari. Ada juga bukaan dengan banyaknya ventilasi udara untuk sirkulasi dan jendela dan bukaan lebar. Materialnya banyak menggunakan material batu alam dan kayu. Ini untuk lebih detailnya sih, Pak. Atap berfungsi sebagai penutup dari panas dan hujan. Atap harus mempunyai sudut kemiringan yang cukup, sehingga di saat hujan turun, air hujan dapat mengalir dengan lancar. Dan di saat panas terik matahari dengan sudut kemiringan yang cukup, maka akan menciptakan efek termal udara sejuk di ruang bawahnya. Rata-rata kemiringan atap lebih besar dari 30 derajat. Ini tritisan atapnya. Berfungsi untuk menepis cucuran air hujan sehingga meminimalkan tampias di saat hujan turun. Tritisan juga berfungsi sebagai topi agar ruang dapat ternaung dari sinar matahari langsung dan menepis panas yang akan jatuh ke dalam ruang. Untuk bukaannya, ventilasi untuk sirkulasi udara segar dan tiupan angin, jumlah jendela yang mampu dibuka tutup, dan berukuran lebar, bangunan dinding pada bangunan di daerah tropis banyak untuk mengatasi kelembaban yang tinggi, namun tetap mengindahkan efek termal udara yang dihasilkan. Ini foto-foto bukaannya, foto-foto pada bangunannya. Vegetasi. Vegetasi mempunyai manfaat sebagai penyejuk lingkungan karena vegetasi dapat menghasilkan oksigen. Juga bisa untuk mengatasi polusi udara dan polusi suara sebagai peneduh, serta pohon yang ditanam di halaman mempunyai hasil ekonomis untuk dinikmati buahnya dan kayunya. Juga mampu melindungi dari tiupan angin yang kencang dan angin yang membawa serta air hujan. Open space. Bangunan tropis nyatanya lebih mementingkan unsur keleluasaan, kebebasan, keakraban tanpa dibatasi oleh sekat-sekat. Akhirnya akan membuat aktivitas terganggu. Seperti yang dilihat, banyak sekali ruangan-ruangan terbuka di bagian bawah rumah ini. Ini untuk material dan proporsi ketinggian. Material yang digunakan banyak menggunakan unsur bahan alam seperti batu bata, kayu, batu kali, yang mana bahan material tersebut mudah didapat dan juga mampu pengkondisian ruang secara alami.
Ketinggian bangunan juga memiliki proporsi yang cukup sehingga menciptakan ruang yang luas. Ini material-material yang digunakan pada bangunan tersebut. Ada kayu, genteng, beton, batu alam, batu bata, batu kali, keramik, ini apa? Lover. Oh, ada juga polikarbonat solar flat dan luster. Ini gambar tampak depan, tampak kiri, tampak kanan, dan tampak belakang rumah. Ini untuk denahnya. Untuk denah lantai 1, kebanyakan dikhususkan untuk ruangan yang bersifat umum atau tidak bersifat pribadi. Sedangkan di lantai 2 itu masuk ke area privat. Simpulan. Kondisi iklim yang dialami oleh sebagian wilayah Indonesia sangat mempengaruhi kondisi bangunan sebelum didirikan. Salah satunya The Distort House Jakarta Selatan. Rumah ini sudah menerapkan efek desain bangunan terhadap iklim. Jakarta itu termasuk iklim tropis kering. Untuk konsep gubahan. Sumbu rumah diputar 15 derajat agar memperoleh manfaat maksimal dari taman kota. Juga tampak rumah menjadi unik dan merespon lingkungan sekitar dengan lebih baik. Orientasi bangunan menghadap arah selatan untuk mencegah pemanasan matahari pada fasad. Untuk konsep struktur, tangga dibuat menjembatani seluruh massa bangunan sebagai salah satu sensasi menyatu dengan alam. Yang kedua, penggunaan material ekspos dan susunan material yang tidak monoton dalam satu sisi sehingga memiliki penampilan artistik. Untuk konsep utilitas, bentuk atap mempunyai sudut kemiringan 30-40 derajat sehingga di saat hujan turun, air hujan dapat mengalir dengan lancar. Dan di saat panas terik matahari dengan sudut kemiringan yang cukup, maka akan menciptakan efek termal udara sejuk di ruang bawahnya. Untuk konsep fasad, penggunaan bukaan yang lebar pada bangunan yang terdapat pada jendela dan ventilasi, menggunakan daur ulang kayu pada jendela untuk bukaan udara dan beberapa jendela atap dengan kaca bening untuk memasukkan cahaya ke dalam bangunan. Yang ketiga, area hijau sebagai ruang terbuka perantara untuk penghuni rumah sebagai jembatan visual alam di sekitarnya dan membuat transisi antara taman dan rumah itu sendiri, menjadikan udara lebih leluasa masuk ke dalam dan keluar rumah. Yang terakhir, memiliki tritisan yang lebar dan miring untuk melindungi dari cahaya matahari langsung dan air hujan. Untuk konsep landscape-nya, penggunaan vegetasi dengan karakteristik peneduh untuk menciptakan penghawaan alami, memiliki kesan asri, hidup, dan berada di tengah-tengah alam. Yang kedua, taman sebagai area peresapan air hujan. Untuk konsep warna yang diambil dari unsur alam seperti warna kayu dan batuan yang dijadikan sebagai bahan bangunan, yaitu warna krem, coklat, putih, dan hitam. Penggunaan warna ini merefleksikan nuansa alam dan juga menghadirkan perasaan nyaman bagi para penghuninya. Suasana yang ingin dibangun dari rumah ini adalah lingkungan yang alami, modern, namun tetap sederhana. Sudah, Pak. Oke. Wih, ini bagus loh, lengkap sekali Mbak Lina. Teman-teman setuju ya kalau ini bagus ya? Studi kasusnya juga bagus yang dipilih, ya, gambar-gambarnya lengkap, ya kan? Tapi aku mau coba diskusi deh. Kenapa kok bangunan ini bagus? Kenapa? Kira-kira? Teman-teman, Mbak Lina, kenapa menurut Mbak Lina kenapa kok bangunan ini bagus? Karena bangunan ini sudah menerapkan efek desain bangunan terhadap iklim tropisnya sendiri. Iya. Oh benar banget, bagus ya. Aku setuju banget itu Mbak. Cuman yang ternyata yang jadi persoalan selama ini kita hadapi itu adalah apa? Yang membuat ini jadi bagus itu karena site-nya besar. Ya enggak? Karena site-nya tersedia dengan luas,
Kemudian dia bisa mengeksplorasi macam-macam tadi, peresapan air, bukaan, ya kan, multimasa. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau site-nya itu terbatas? Nah, ini juga menarik dibahas juga. Site-site yang hanya ya kan mungkin cuman 100 meter persegi. Nanti jadi menarik lagi loh pembahasannya. Dia mengaplikasikannya mungkin nggak bisa sebanyak yang ada di kasus ini, ya kan? Mungkin nanti Iya. dia beralihnya jadi mungkin ke vertikal, hunian vertikal tadi. Hunian vertikal yang mungkin kayak contohnya si Delusion Architect itu yang Splow House atau apa tuh yang dia bikin jadi bertingkat-tingkat apa namanya istilahnya apa sih, kayak ada elevasi-elevasi yang berbeda, itu menarik juga tuh. Nah ini dia berhasil menerapkan aplikasi strategi ya, ditambah karena site-nya yang tersedia dengan luas. Bagus, bagus. Nah, barangkali kalau bisa deh kita bahas untuk yang site sempit gitu ya. Ini kan site-nya masih terhitung luas untuk rumah tinggal ya. Tapi saya mengapresiasi ini gambar-gambarnya bagus, analisisnya juga bagus, Mbak Lina. Terima kasih, Menarik, Pak. ada kisi-kisinya, ada kisi-kisi, ada kelihatan ada jendela yang bisa dibuka, ada skylight-nya, ada ya foto-foto di dalam ruangan, jadi kelihatan jelas seperti apa suasananya. Tadi kan nggak sama sekali nggak menggunakan pencahayaan buatan yang untuk penerangan ya, semua pencahayaan alami gitu. Bahkan saya lihat juga penggawaannya alami juga, wih keren-keren. Jadi kayak pengen punya rumah kayak gini gitu. Jadi pengen bikin kayak gini. Ya, kalau ada tanahnya ya, cukup tanahnya. Ya, oke, menarik Mbak Lina. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Analisisnya juga bagus tadi, dapat gambar denah-denah dan lain sebagainya. Mungkin boleh di-share Mbak di WhatsApp grup ya, biar jadi apa namanya, untuk referensi juga untuk teman-teman ya. Baik, Pak. Oke teman-teman, ini saya cukupkan dulu. Besok dilanjutkan minggu depan. Saya prioritaskan untuk teman-teman yang belum sempat maju ya. Nah, ini biar kita bisa mulai materi minggu ketiga. Nah, ini teman-teman saya share aja, mungkin langsung saya sampaikan untuk minggu 3. Saya mulai dari pembagian ini ya. Ini sudah muncul belum ya di tempat kalian? Sudah, Pak. PowerPoint udah ya. Nah, jadi biar tahu nanti apa yang mau dikerjakan juga. Jadi saya share dulu tugas kelasnya. Jadi teman-teman nanti akan diminta untuk membuat analisis ya, membuat resume gitu terhadap bangunan di bawah ini gitu. Ada beberapa bangunan ini ya, sampai 1 sampai 8. Nah, dari list gambar ini dibagi sesuai dengan nomor absen. Nah, nanti mungkin nomor absen bisa di-share di WhatsApp grup. Kalau Mas asisten punya nggak ya nomor absennya? Kalau belum mungkin saya downloadkan dulu dari Ada Pak. dari SIA. Oh, sudah ada. Ada. Oke, kalau sudah ada, Tak share. kalau sudah, oke, boleh langsung di-share aja, nggak apa-apa. Jadi intinya gini ya, satu itu artinya gini, satu ya yang dapat nomor absen 1 gitu, ya. Jadi nanti kamu cek deh di presensinya yang akan di-share sama Mas asisten, kamu dapat nomor berapa, ya. Kalau nomor absen 1 ya dapat 1, yaitu gedung Kementerian PUPR gitu. Terus kalau nomor absen 2 dapat gedung Perpustakaan UGM. Ya. Nomor 3 ini Wisma Dharmala Surabaya. Nomor 4 sama namanya Wisma Dharmala tapi Jakarta gitu. Gambarnya kan kelihatan berbeda ya. Terus kemudian yang nomor 5 dapat Perpustakaan UI ya, Perpustakaan UI. Terus nomor 6 Gedung Visip UIN Jakarta. Nomor 7 Sinar Maslen Plaza BSD. Nomor 8 Green Office Park 6 BSD juga. Nah, terus yang nomor 9 gimana Pak? Yang nomor 9 kembali ke sini ya teman-teman, ke nomor 1. Begitu juga seterusnya.
Nomor 10 dapat nomor 2. Nomor 11 dapat nomor 3 ya. Nah, ini dapat nomor 12. Terus nomor 13, 14, 15, 16 ya. Terus 17 gimana? 17 kembali lagi ke sini. Begitu seterusnya sampai presensi semuanya selesai, presensi berakhir gitu ya. Kita tuh kalau nggak salah ada berapa sih? 40-an, 40 ya? 41, Pak. 41. Nah, nanti Iya. sampai 41 gitu. Nah, yang diminta jelaskan apa? Teman-teman diminta untuk menjelaskan strategi bangunan dalam merespon iklim. Semua bangunan ini ada di Indonesia gitu. Nah, ya, tadi kan teman-teman sudah mempelajari iklim di Indonesia itu ada apa aja gitu kan. Tropis jenis apa, tropis apa. Nah, ini kira-kira dia apa ya? Tropis yang seperti apa? Lihat dari lokasinya aja, Surabaya, Jakarta gitu. UGM itu kan di Jogja gitu. Kementerian PUPR di Jakarta gitu ya. Nah, coba nanti dikonfirmasi dengan tugas-tugas yang kalian dapatkan, yang sudah kalian kerjakan kemarin itu termasuk yang apa. Nah, kemudian strategi bangunan itu yang akan jadi materi kita hari ini. Akan saya jelaskan di materi ya. Jadi setelah ini akan saya sampaikan beberapa strategi bangunan dalam merespon iklim. Nanti ada beberapa poin. Nah, poin-poin itu yang kemudian akan kalian analisis untuk penerapannya di sini. Di gambar, di foto-foto di bangunan-bangunan ini ya. Jadi yang dilihat jangan hanya dari eksterior aja gitu, tapi juga lihat side plan-nya, denahnya, gitu, landscape-nya, tadi jenis vegetasinya apa, gitu misalnya ya, furniture-nya, materialnya dan lain sebagainya. Jadi strategi nanti akan ada banyak sekali. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk tugas kelasnya? Sepertinya mudah ya dipahami ya teman-teman ya. Nanti sambil jalan silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Berikutnya untuk tugas rumah deh sekalian ya, informasinya saya sampaikan di sini sekalian. Jadi ini gambar yang lebih besarnya. Jadi 1 sampai 8. Nah, ini yang tugas rumah. Tugas rumah kita itu minggu depan sudah masuk ke rekayasa thermal ya, pengertian thermal dan rekayasa thermal, kenyamanan thermal. Maka tugas rumahnya ya berhubungan dengan hal itu. Teman-teman akan saya minta untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pengertian thermal, pengertian rekayasa thermal, ya, pengertian kenyamanan thermal, gitu, standar kenyamanan thermal dan lain sebagainya. Cari sebanyak-banyaknya informasi terkait thermal dan sebaiknya itu bersumber. Jadi ada sumbernya dari mana? Barangkali ada dari jurnal, barangkali dari artikel. Jadi biar valid gitu ya. Ya. Sumbernya saat dicantumkan dari KBBI misalnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, setelah cari pengertian, cari informasi terkait itu, kemudian teman-teman mencari contoh rekayasa thermal pada bangunan dengan studi kasus. Nah, artinya kalau studi kasus itu satu bangunan yang dianalisis secara menyeluruh ya terhadap strategi desainnya dalam merespon thermal, kenyamanan thermal. Ya. Nah, jadi bukan sudah nggak secara umum lagi kan. Kalau kemarin kan teman-teman bahas secara umum ya, di iklim tropis itu strateginya atapnya miring gitu. Nah, kalau ini sekarang ditunjukkan atap miringnya itu yang mana sih misalnya itu. Memperbanyak bukaannya mana sih? Jadi ditunjukkan dengan gambar satu kasus bangunan yang dijabarkan secara detail gitu ya. Sudah seperti yang kalian kerjakan di tugas rumah tadi. Sama persis kayak gitu, cuman ini konteksnya thermal sekarang. Nah, kalau thermal itu rekayasa thermal itu ada macam-macam ya. Besok minggu depan kita bahas. Ini yang sekarang yang strategi untuk yang strategi desain gitu yang dijadikan untuk menganalisis bangunan teman-teman tadi ya. Ini mungkin saya cepat-cepat aja. Nih
Ini di tempat kalian sudah muncul belum PowerPoint-nya? Udah ya? Sudah, Pak. Oke, jadi minggu 3 ini kita akan bahas pengaruh iklim terhadap bangunan dan juga strategi arsitekturalnya apa saja kira-kira. Mungkin saya mulai dari ini, kalau ini mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, ini kan namanya sunpad ya. Jadi sunpad itu sun itu matahari, pad itu jalur. Jadi jalur matahari. Jadi ya kita kan semua tahu ya, matahari itu dari timur ke barat gitu. Ya itu sudah dari sananya ya. Nggak mungkin dari mana-mana ya. Kecuali nanti kalau sudah mau kiamat. Tapi kan yang perlu teman-teman amati juga, matahari itu tidak selalu di satu garis. Jadi kadang-kadang matahari itu ternyata ya, kadang-kadang di bulan-bulan tertentu condong ke utara gitu. Artinya garis edarnya akan bergerak ke utara gitu, matahari. Nah, kadang-kadang di bulan-bulan tertentu juga matahari itu condong ke selatan gitu. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan penyinaran matahari di tiap-tiap daerah itu berbeda. Kadang dia lebih dapat panas, banyak panas. Kadang dia lebih sedikit panasnya. Ini bisa kelihatan di sini di Oslo, di Roma, di Bilma, Cape Town gitu ya, dan lain sebagainya. Terus, nah ini sekarang saya coba tunjukkan apa istilahnya, sunpad, garis edar matahari di Jakarta. Ini kalau teman-teman lihat, ini kan ada tanggal, ada bulan, ada ini kan 1 Juli ya toh, ini 1 Juni. Ternyata matahari di Jakarta ini garis ekuator gitu. Di bulan Juli, Juni itu matahari di utara, teman-teman. Nih, condongnya di utara. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu matahari lebih condong ke arah utara. Sedangkan di Maret, Februari, Januari, Februari, Maret, Oktober, November, Desember. Ini kan kayak awal tahun ya. Awal tahun itu lebih condong ke selatan, pertengahan tahun di utara, ya kan? Akhir tahun kembali lagi ke selatan lagi. Ya, ini di Jakarta. Kemudian kalau di tempat lain gimana? Coba saya ada gambar-gambar beberapa lokasi. Ini gambar ini saya dapat dari bantuan software ya, namanya Ecotech. Nah, besok minggu kelima teman-teman akan praktikum juga akan disiapkan ya softwarenya Ecotech yang coba bikin-bikin kayak gini, namanya sunpad, garis edar matahari gitu. Nah ini sekarang kita bandingin aja langsung kelihatan mirip-mirip ya, Bandung, Jakarta, Makassar, Surabaya. Ini harusnya bisa di zoom sih kelihatan condong. Tapi secara umum di Indonesia memang di awal tahun itu matahari condong selatan, pertengahan, utara, akhir di selatan lagi. Ya, itu. Maka itulah kemudian yang menjadi dasar ketika kita melakukan analisis simulasi pencahayaan atau yang berhubungan dengan matahari gitu ya. Itu dilakukan di 3 waktu yang berbeda, yaitu di awal tahun, pertengahan, dan akhir tahun. Jadi supaya mengetahui bagaimana sih kondisi pencahayaan, bagaimana sih kondisi thermal, dan lain sebagainya. Jadi tidak di satu waktu aja, tapi di tiga waktu yang berbeda gitu. Ya, itu yang menjadi alasan dasar besok kalau teman-teman akan melakukan simulasi gitu di 3 waktu yang berbeda. Oke, nah ini yang pertama, strategi itu bisa dari teman-teman bisa lihat dari orientasi, ini yang penting banget, orientasi bangunan dan bukaan. Nanti teman-teman perlu cek deh di bangunan yang teman-teman dapatkan itu orientasi bangunannya ke arah mana dan bukaannya diletakkan di sisi mana, ya. Apakah di sisi utara aja atau di sisi timur atau di keempat sisinya. Nah, ya coba dicek. Nah, strategi. Karena gini, karena yang namanya bukaan itu nanti yang warna hijau ini ya, utamanya itu kan memasukkan cahaya, memasukkan angin gitu kan. Akan jadi potensi ketika arah datang angin itu di tersedia ya dengan kecepatan angin yang cukup.
Nah, untuk membantu pergantian udara. Jadi panasnya itu kan bisa, panas di dalam ruang bisa jadi dingin gitu ya kalau kena angin gitu. Nah, tapi kemudian bisa jadi kendala ketika apa? Ketika orientasi bangunan menghadap ke arah datang sinar matahari. Karena mau nggak mau, karena kadang-kadang ada bangunan yang mau nggak mau harus menghadap arah barat. Nah, maka kemudian harus dikontrol. Nanti di slide-slide berikutnya akan ada contoh-contoh mengontrol radiasi panas matahari. Itu ya. Ini yang strategi yang pertama dari orientasi, dilihat bukaannya seperti apa. Ya, ini kita lewatin aja. Oke, yang kedua adalah strategi dari tadi orientasi, sekarang bentuk, volume dan luas fasad bangunan. Kenapa kok ini jadi strategi? Karena ini teman-teman bayanginnya seperti ini aja deh. Yang ini bentuknya dia memanjang, sedangkan yang sebelahnya dia menumpuk gitu ya. Ini dari hal ini aja kita bisa dapat perolehan dan pelepasan energi matahari yang berbeda ya. Kalau di sini areanya semuanya terkena panas, sedangkan kalau yang di sebelah kanannya itu ada beberapa area yang kemudian tertutupi gitu ya. Tidak semua fasadnya atau semua bagian objeknya terkena matahari. Ya, jadi dicek tuh nanti bangunanmu itu dia bentuknya seperti apa sih? Nah, gitu ya. Terus, nah ini juga ini perbandingan sederhana aja. Jadi ketika bentuknya sama juga belum tentu mendapatkan panas matahari yang sama loh. Itu tergantung dari volumenya. Semakin besar, ini kan paling kecil ya, paling kecil, lebih besar, lebih besar. Semakin besar tentu saja panas yang didapat akan semakin banyak. Ya. Oke, simple. Terus yang berikutnya, nah bentuk juga akan mempengaruhi apa? Angin. Jadi angin itu berbahaya. Ketika anginnya kencang, kemudian tercipta turbulensi, itu kan berbahaya. Nah, maka muncul apa istilahnya aerodinamis. Bangunan semakin tinggi harus semakin aerodinamis. Harus bisa menerima angin gitu. Harus bersahabat dengan angin ya. Ya toh? Mulai dari bentuk atapnya, kemudian bentuk bangunannya gitu. Itu semakin dinamis, semakin mengurangi sudut ya. Bentuknya akan jadi oval, lingkaran ya. Melengkung gitu. Oke, ini contoh gambarannya aja nih. Jadi ini ada gedung Kementerian PUPR ya. Jadi gedung Kementerian PUPR itu awalnya didesain dengan bentukan seperti ini teman-teman, trapesium gitu. Setelah dilakukan simulasi ya, ini simulasi panas yang didapat oleh bangunan, ternyata panasnya itu sangat besar sekali. Ini warnanya merah sekali nih teman-teman bisa lihat ya. Begitu juga di sisi yang lain gitu. Ini akan sangat tidak baik ya. Panasnya tersimpan, terus mengganggu kenyamanan termal dan lain sebagainya ya. Maka kemudian diusulkan untuk merubah bentuk bangunan menjadi seperti huruf H ini seperti ini. Nah, ada semacam lekuan gitu ya. Nah, ternyata setelah dilakukan simulasi, lekukan itu tadi justru malah membantu bangunan supaya tidak panas ya. Panasnya itu diminimalisir. Tuh, jadi tidak warnanya kan jadi muncul ada yang biru ya. Kalau yang di sini tadi kan merah semua. Nah, ini salah satu strategi juga, strategi merubah bentukan. Strategi ada istilahnya tuh substraksi, mengurangi gubahan. Ya. Terus contoh yang lain, strategi yang ketiga tadi sudah bentuk. Sekarang bukaan itu ada macam-macam ternyata teman-teman, nggak cuma kaca aja ya, nggak cuma kaca
transparan aja, tapi juga ada bukaan yang bisa dioperasikan, bisa dibuka. Bisa dibuka juga ternyata macam-macam, bisa dibuka di engsel sisi samping, ada yang engsel sisi atas, engsel sisi bawah, ada yang engsel di tengah, horizontal, ada yang engsel vertikal, bahkan ada yang kisi-kisi tadi sepertinya di rumahnya Distort House tadi kan ini ya pakainya ya. Nah ini kalian cek di bangunan yang kalian akan analisis itu menggunakan bukaan yang mana, jenis yang mana. Adakah di antara ini atau lain lagi gitu. Silahkan dipastikan. Terus juga tunjukkan di sisi mana dia menggunakan bukaan ini gitu. Barangkali ada yang pakai ini ya, louvre ini, kemudian ada yang pakai fix ini. Nah, tapi penempatannya berbeda. Ada yang di sisi utara, ada yang di sisi barat, ada yang di sisi timur. Terus coba kalian analisis, kenapa sih kok dia letakkan bukaan itu di sisi utara misalnya. Nah, coba atau di sisi barat, kenapa dia menggunakan bukaan yang misalnya louvre ini misalnya. Coba kalian analisis. Nah, biasanya itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan nanti sirkulasi udara, berhubungan dengan angin, berhubungan dengan pencahayaan ya, berhubungan juga dengan istilahnya cross ventilasi tadi. Terciptanya cross ventilasi itu harus ada bukaan di dua sisi. Itu ya, coba kalian analisis. Kemudian yang berikutnya, nah jenis dan ketebalan material kulit bangunan. Ini juga perlu kalian cek. Caranya gini, adakah dinding yang lebih tebal dari dinding yang lainnya? Coba kalian cek di bangunan. Misalnya peletakan core. Core itu kan dinding core itu biasanya dindingnya lebih tebal daripada dinding umum ya. Di mana dia meletakkan core itu? Apakah core itu digunakan sebagai penahan panas dari barat misalnya? Ataukah ada shear wall? Shear wall itu kan juga dinding yang tebal penempatannya. Tangga darurat itu loh. Tangga darurat kan pakai shear wall juga. Apakah dia meletakkan shear wall di barat supaya nggak terkena panas dan lain sebagainya. Coba kalian cek ada nggak dinding yang lebih tebal dibanding yang lain gitu ya. Nah, kemudian strategi yang lain bisa teman-teman lihat dari tadi jenis material. Nah, jenis material itu nanti akan mempengaruhi apa? Panas yang diterima. Ya. Jadi panas yang diterima bangunan itu kan radiasi, konveksi, dan konduksi. Nah, coba dicek materialnya dipakai apa aja. Terus apa ya? Kulit bangunan. Nah, ada beberapa macam kulit bangunan. Ada yang kemudian hanya menggunakan kaca aja, ada yang shading gitu, ada yang diberi lapisan. Jadi mungkin dindingnya diberi lapisan misalnya cat, misalnya supaya tidak bocor airnya dan lain sebagainya. Terus ada juga double fasad. Nah, nanti di bangunan yang kalian teliti itu, yang akan kalian analisis pakai yang mana ya? Apakah kombinasi? Apakah salah satu aja? Ya, tunjukkan ya, ditunjukkan dengan gambar gitu. Di sisi mana gitu dan lain sebagainya. Terus mungkin itu ya. Kalau ini hanya contoh-contoh shading, ini kan contoh-contoh shading nih seperti ini. Sepertinya teman-teman sudah bisalah memahami ya. Double fasad ya artinya ada dua fasad ya. Sama-sama kaca misalnya. Kaca yang satu kaca. Jadi kaca itu ada macam-macam ya. Ada kaca yang satu lapis, ada yang kaca yang dua lapis, ya, double istilahnya ketebalannya itu berbeda-beda gitu. Nah ini contoh-contoh detail-detailnya, misalkan seperti ini, ya. Terus kalau ini mungkin contoh aja ya ada istilahnya namanya WWR gitu. WWR itu hanya istilah aja
window wall ratio. Jadi kalau biasanya bangunan-bangunan tinggi itu window wall rasionya tidak boleh melebihi 40%. Jadi bukaannya itu nggak boleh melebihi 40% luasan permukaan. Kalau bukaannya melebihi, panasnya yang didapat terlalu banyak. Nah, maka harus ada shading, harus ada. Coba kamu kamu cek deh kalau bisa sampai ngitung luasan fasadnya, wah bagus banget. Tapi kan tidak, sepertinya susah sekali kan. Ini hanya informasi aja. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi, terkait tugas, ada? Boleh? Ada nggak? Semoga tidak membingungkan. Maaf Bapak. Ya, gimana? Mau nanya soal tugas kelas tadi. Oh iya. Itu sifatnya individu apa gimana ya Pak? Tugasnya yang mengumpulkan Yang tugas masing-masing. kelas yang masing-masing individu bro. Masing-masing individu. Tapi boleh berdiskusi. Jadi misalkan kamu sesama yang mendapatkan ini tadi ya, sama-sama dapat bangunan nomor 1 misalnya, itu boleh diskusi bareng. Misalnya sharing gambar, misalkan aku dapat gambar denahnya nih, aku dapat gambar potongan ini, yuk ini sharing file untuk menganalisis gitu. Yang analisis masing-masing, tapi gambarnya sumbernya boleh dari satu orang yang sama gitu, boleh ya. Jadi silahkan boleh bagi tugas nih, seandainya nih ya, nomor 1, 9, terus berapa sih? Berapa ya? 24 ya. Berapa sih? Iya benar, 24 atau 25 ya. Coba itu boleh kalian kerjasama, diskusi bareng-bareng, bikin grup misalkan nanti di kelas, bikin grup WhatsApp sendiri, terus supaya pencarian filenya itu nggak kesulitan, boleh bagi-bagi, boleh. Yang analisis masing-masing ya. Nanti ngumpulinnya juga masing-masing. Ya baik Pak, terima kasih. Oke Mas. Sip, bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Materi, tugas kelas. Oke, sepertinya sudah paham ya teman-teman ya. Mungkin supaya saya juga merasa tenang, saya tuh ingin memastikan kalau teman-teman itu diam karena sudah tahu gitu loh, bukan karena diam karena bingung ya. Jadi aku mau tanya ke salah satu aja atau mungkin 2 orang aja untuk memastikan ini beneran paham atau tidak gitu ya. Coba aku mau tanya ke siapa ya? Ke siapa ya? Sabrina Wafik. Ini Mas apa? Mbak ya kayaknya, Mbak Sabrina. Ada Mbak Sabrina? Ini kayaknya udah langsung ngerjain ini Mbak Sabrina nih. Ya, apa sudah langsung langsung ngerjain di tempat lain gitu mungkin. Ya udah oke. Mungkin Mbak Sabrina nggak di depan HP, nggak di depan laptop. Ada Mbak Sabrina? Halo? Nggak ada ya? Ya oke deh. Saya coba mau tanya yang lain ya. Mau konfirmasi aja biar saya tuh nggak khawatir gitu. Jangan-jangan belum tahu tapi nggak mau tanya gitu kan. Coba. Irfan Nurhadi. Mas Irfan Nurhadi. Ada? Ya, Mas Irfan? Nah, Mas Irfan sudah tahu tadi tugas kelasnya? Sudah, Pak. Oke, disuruh ngapain? Menganalisa, Pak. Kamu dapat bangunan yang apa? Yang ini, Pak, yang nomor 4 itu, Pak. Tapi yang di absen nomor 5, tapi di absen nomor 13. Nomor 13. Berarti nomor 10, 11, 12, 13. Nomor 5 atau nomor 4? Nomor 5 itu yang Sinarmas Land Plaza. Nomor 5. Nomor 5 itu perpustakaan UI. Benar nggak? Untuk tugas kelasnya coba saya yang share. Pak. Yang... Coba saya share lagi UI, ya. Ya, coba saya share lagi. Yang coba ya. Tadi nomornya berapa Mas? 13.
Nomor 13 absen. 9, bener nggak? 10, 11, 12, ya, perpustakaan UI ya, yang ini kan? Iya. Nah, ini. Oke, sip. Tahu ya, udah tahu ya. Ini Pak dicoba Oke, dulu Pak. Dicari dulu. Oke, sip, dicari dulu ya. Iya Pak. Sip, oke. Nah, saya mau lagi tanya yang lain gitu. Jadi biar yakin tahu gitu. Tadi Mas Irfan tadi sudah, Mas Mbak Virjiawan. Virjiawan ini Mbak atau Mas ini? Mbak Mas, ya Pak. kayaknya ya. Oh, Mas, Mas. Mas. Sorry. Ya. Oke, saya keliru ya, maaf. Mas Virjiawan. Ya. Nah, Mas Wirjawan, tugas kelasnya gimana? Sudah paham? Tugas Sudah, kelas, Pak. tugas rumah? Sudah. Sudah paham ya? Ya. Dapat bangunan apa, Mas Wirjawan? Dapat bangunan Nomor berapa? 7, Pak. Nomor 7. Coba kita lihat. Nomor 7 itu berarti yang Sinar ini Mas ya, Land Plaza. Sinar Mas Land Plaza BSD. Nah, oke. Silahkan boleh dicari ya gambar-gambarnya, terus gambar denah, gambar tampak, gambar potongan, interior gitu dan lain sebagainya, terus strateginya bagaimana gitu. Ya, oke. Baik, Pak. Oke ya, kayaknya udah pada paham ya. Apa ada yang masih bingung terkait tugasnya, terkait materinya, boleh. Kalau ada yang belum jelas. Maaf Pak. Ya. Materi hari ini di-share kan? Iya, nanti semua materi akan saya share di e-learning ya. Silahkan nanti boleh di-download. Ya. Oke, Ya, Pak. silahkan. Makasih Pak. Oke. Nanti pengumpulan juga semuanya di e-learning ya, teman-teman ya. Sama seperti tugas-tugas yang sebelumnya. Oke. Ya, ini karena sudah masuk jam makan siang ya, sudah kita lanjutkan aja makan siang biar teman-teman bisa lanjut mengerjakan tugas kelas gitu. Jadi tugas kelasnya dicicil dari sekarang gitu ya. Mumpung masih semangat. Nanti kalau sudah sore mungkin sudah nggak tahu nih. Banyak yang harus dikerjakan dan lain sebagainya. Dicicil-cicil aja. Ya. Mungkin gitu. Oh iya, saya ingatkan juga karena tadi minggu 5 itu kan kita sudah minggu 3 teman-teman. Minggu 5 itu tinggal 2 minggu lagi itu kita akan menggunakan software. Jadi tolong disiapkan, diinstal ya. Jadi jangan sampai nih besok minggu 5 saya masih menemui ada mahasiswa yang belum install, ya kan? Instalasi itu kadang-kadang rumit, iya, simple tapi rumit kalau nggak terbiasa ya. Nah, mumpung ada Mas Handoyo kan nanti bisa tanya juga di grup gitu kan, Mas asisten, Mas, aku kesulitan instalasi ya. Dari sekarang aja. Jadi jangan nunggu besok minggu 5 ya, gitu ya. Software Ecotech ya, Ecotech, Autodesk, dan Dialux juga dipersiapkan. Jadi kalau saya bilang itu kadang-kadang kita itu kayak naik kereta ya. Kita mau naik kereta atau naik pesawat, naik kapal, itu kita kan meskipun sudah beli tiket, kapal, pesawat, kereta api itu kan nggak akan nungguin kita gitu. Ya kita yang datang tepat waktu sebelum berangkat gitu kan. Kalau datangnya terlambat, dia ditinggal gitu. Ditunggu mungkin cuma ditunggu 10 menit, setengah jam gitu kan. Tapi setelah itu lebih dari itu ditinggal. Nah, ini kita juga sama gitu. Di kelas kita ini kan istilahnya kesiapan software itu juga akan kalau besok kamu belum siap, ya ditinggal juga, nggak akan nungguin kamu instalasi gitu. Jadi ya silahkan dipersiapkan. Ya, apalagi ini online gitu. Online itu sudah pasti nanti lebih susah ini ya menerangkannya kan daripada ketemu langsung kan lebih enak. Apalagi kalau belum install, nah ini akan jadi kendala juga. Maka dipastikan ya teman-teman ya, instalasi software, terus nanti minta masternya kalau ada yang belum punya, ada yang kesulitan install bisa tanya Mas Handoyo. Cari di internet juga pasti banyak sekali sebenarnya ya teman-teman. Gitu. Ada yang mau ditanyakan mungkin untuk software atau ada yang sudah
coba install tapi menemukan masalah, boleh sharing juga. Ada nggak? Oke, mungkin sambil jalan ya, mungkin nanti di WhatsApp grup diinformasikan gitu kesulitannya apa ya, silahkan, nggak apa-apa. Mas Handoyo mungkin mau nambahin, Mas? Mungkin saya mau nambahin sedikit ya Pak untuk teman-teman. Iya. Mungkin tadi di review mungkin bisa dipahami lagi, bila perlu bisa dicatat untuk jadi acuan untuk tugas-tugas berikutnya. Lalu untuk dari segi review dari tugas rumah 1 dan 2 yang udah asistensi ke saya itu ada peningkatan dari sisi layouting dan juga penjabarannya. Lalu sarannya untuk teman-teman tuh mungkin bisa lebih berkomunikasi ke teman-teman sekelasnya, karena yang saya banyak temukan itu review yang saya kasih itu hampir sama, mirip-mirip. Jadi untuk bisa lebih step up lagi biar bisa lebih bagus lagi, kiranya bisa lebih berdiskusi lagi. Itu aja sih Pak. Ya. Setuju. Masa satu kelas nggak kenal gitu loh. Jadi tadi ajakan Mas Selamat tadi, Mbak Mua siapa tadi? Itu boleh loh belajar bareng gitu. Di yang sama-sama di Jogja boleh belajar bareng. Ya, boleh gitu. Mungkin saya cukupkan ya teman-teman ya, karena kan sudah mau masuk waktu zuhur juga, biar teman-teman bisa mempersiapkan istirahat, ya isoma dan lain sebagainya. Mungkin saya juga mau mengucapkan terima kasih nih untuk Mas Handoyo nih udah meluangkan waktu untuk memberikan asistensi ya, membantu kalian gitu, memberikan waktunya dan semangatnya untuk kalian. Jadi ya teman-teman juga harus semangat ya, jangan yang semangat asdosnya, tapi mahasiswanya ya. Tanya apapun sama Mas Handoyo boleh. Mas Handoyo juga kan sudah pernah ikut mata kuliah fisika bangunan misalnya. Tugas besarnya tuh ngapain sih Mas besok? Nah, boleh misalkan tanya. UAS-nya apa sih Mas? UTS-nya apa sih? Ya, kan bisa dapat gambaran gitu ya. Gitu ya teman-teman ya, saya dipersiapkan. Karena kan kesuksesan itu bagian dari persiapan itu bagian dari kesuksesan ya. Nggak ada yang sukses tiba-tiba gitu instan, tapi semua perlu persiapan ya. Salah satunya di mata kuliah ini juga disiapkan. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir, Mas asisten juga sudah hadir, terima kasih. Saya tutup perkuliahan hari ini, materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih sama-sama. Pak. Ya, dikerjakan ya tugasnya teman-teman ya. Baik Pak. Baik Pak. Ya.